A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Nikmat yang mungkin bisa jadi sering terlupakan, yaitu nikmat di mana kita bisa bangun lagi hari ini, nikmat di mana kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah hari ini, dan ibadah-ibadah yang sebenarnya disitulah kekuatan dari seorang yang beriman dan meyakini Allah pastinya sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Dan sering saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan dan kedamaian, ketenangan kehidupan seorang mukmin itu hanyalah pada ketaatan kepada Allah. Maka kalau seandainya ada hal-hal yang berhubungan atau mungkin di luar itu semua yang menyebabkan dia hidupnya tidak tenang, hidupnya masih berpikir tentang dunia segala macam, maka berarti ada yang perlu diluruskan dalam hidupnya. Dan pastinya ini semua atau apa yang kita dapatkan ini sudah dijelaskan dalam Islam, sudah di sangat-sangat mungkin kalau saya katakan detail jelaskan dalam Islam. Jadi sebabnya para ulama-ulama zaman dulu mereka sangat concern sebenarnya dalam hal kesehatan, karena kita mungkin saat ini berhadapan atau berada pada dunia di mana antara agama dan urusan lain dipisahkan, termasuk urusan kesehatan. Padahal sesungguhnya urusan kesehatan itu bagian penting dari agama atau bagian terpisahkan dari agama Islam itu sendiri. Karena untuk sholat saja, kalau seseorang itu mengalami sakit, sebelah mungkin artritis ya, mungkin atau mungkin nyeri sendi, atau mungkin bentuk-bentuk keluhan yang lain, nggak bisa sholat dengan sempurna. Gara-gara mungkin bisa jadi hal yang dia kerjakan, atau mungkin tabiat dia, atau mungkin kebiasaan dia membuat akhirnya tubuhnya menjadi sakit. Itu sebabnya Nabi SAW sendiri sudah sampaikan kepada kita bahwa mukmin yang sehat itu jauh lebih cintai Allah daripada mukmin yang sakit atau mukmin yang lemah. Maka kesehatan dalam Islam menjadi bagian dari ketaatan. Itu poin pentingnya. Kesehatan dalam Islam itu menjadi bagian penting dari ketaatan. Dan ilmu kesehatan ini pernah disebut dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i pun sampai marah gitu kan, marah kepada sekelompok orang yang beliau mengatakan, rahimahullah mengatakan bahwa nih kenapa nih ilmu kesehatan ini katakanlah justru malah tidak dikembangkan kalau seperti itu umat Islam, ya seperti itu. Maka mudah-mudahan hari ini ya, di luar daripada itu semua ya, kita berdoa minta pada Allah meluruskan niat agar apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu ya. Beliau meminta, kita sering mendengar hadis ya, atau mungkin doa Nabi, Allahumma Rabbi zidni ilman ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Bahkan Nabi meminta tambahan ilmu ya. Beberapa sahabat bahkan menambahkan Allahumma zidni ilman wa imanan wa yakinan ya. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, ilmu kita ya, mungkin saya nasihat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin tidak bermaksud menggurui atau siapapun lah ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita tawassaw bil haq tawassaw bis sabr ya. Karena banyak zaman sekarang ilmu hanya dikejar untuk mengejar ijazahnya, ilmu dikejar atau mungkin terus-menerus dicari ke sana kemari untuk mengejar titelnya, pangkatnya, gelarnya, atau mungkin ijazah tadi. Tapi ingat Bapak sekalian, ada banyak orang yang ilmunya banyak, tapi manfaat dari ilmu yang dia dapatkan atau manfaat dari ilmu yang dia dapatkan katakanlah dari Allah itu nggak banyak. Maka mintalah baik-baik kepada Allah, atau mintalah sungguh-sungguh kepada Allah agar ilmu kita ini bermanfaat. Ya, itu pesan pentingnya mungkin buat saya pribadi teman-teman. Agar jangan sampai kejar ilmu, kejar sekolah, kejar apa hanya sekedar untuk mengejar, wah nanti kalau sudah dapat gelar ini bisa kerja di sini dengan gaji sekian. Wah ya auzubillah, saya katakan terlalu rendah kalau ilmu diperlakukan seperti itu. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan, mari kita luruskan niat. Ya, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di PPNI Sulsel ini mengadakan acara ini, luruskan niat untuk menjadikan ilmu yang Anda miliki ya, atau mungkin ilmu yang sudah Anda dapatkan saat ini dan ke depan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya.
bermanfaat, karena Nabi pun sudah katakan ya, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Dan semua yang kita dapatkan ini tidak lepas pastinya dari apa yang sudah dijelaskan oleh manusia yang sangat baik fisiknya, sangat sempurna fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semua sudah Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan mengembalikan ini kepada Allah. Saya mungkin dengan waktu yang singkat, yang sangat singkat ini, mungkin tidak bisa banyak sampaikan hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Cuman saya akan berikan poin-poin pentingnya saja dengan beberapa kisah. Suatu hari saya pernah beberapa waktu lalu, sekitar beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah di masjid gitu kan, saya lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada seorang yang nyamperin saya gitu kan, seorang perawat ternyata, dia kenal saya dari sosmed gitu kan. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Dia di mana Pak? Saya itu perawat OK, dia bilang, kepala perawat OK lah, seperti itu. Saya bilang, apa sudah Bapak kerjakan di sana untuk menyampaikan katakanlah pesan-pesan kebaikan dalam Islam ini, saya bilang. Dia nggak bisa jawab, saya bilang. Malah simpel loh Pak, saya bilang. Bapak kan perawat di OK nih, saya bilang. Coba sampaikan kepada keluarga gitu kan, bahwa yang namanya operasi ya, itu hal yang sangat unpredictable, nggak bisa diperkirakan keadaannya. Ya bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Itu semua sudah takdir Allah. Jadi coba sampaikan pada hal itu kepada keluarga dan tenangkan mereka. Tapi saya katakan pada dia, coba sarankan pada keluarga, Bu, Pak, ini operasi kita nggak tahu seperti apa, mudah-mudahan berhasil dengan lancar, tapi Anda bisa coba saya sarankan, saya sampaikan ke dia gitu kan, coba Bapak sarankan ke keluarganya untuk ya sholat hajat, minta ajak keluarga untuk sholat hajat, kemudian operasi, atau mungkin ajak keluarga untuk bersedekah pada orang-orang miskin atau orang susah di pinggir-pinggir jalan dari manapun, dan minta doa mereka untuk kesembuhan operasi atau mungkin kelancaran operasi ini. Saya bilang begitu kepada beliau. Subhanallah, dia langsung kayak sumringah gitu. Ya benar juga ya, dia katakan. Ya. Itu salah satu ikhtiar langit loh sekalian. Ikhtiar langit yang mungkin boleh saya katakan sering atau bahkan dilupakan di zaman sekarang. Ya. Kenapa dilupakan? Karena tadi ilmunya, ilmu yang kita pelajari ini agak sedikit jauh dari, bukan sedikit jauh, agak jauh dari apa-apa yang ada pada Al-Quran atau mungkin petunjuk bagi Nabi SAW. Ala kulli hal, ya, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depan kita memperbaiki itu. Itu aja sebenarnya. Baik, Bapak sekalian, ada juga kisah di mana saya teringat di zaman era keemasan Islam. Jadi di era keemasan Islam itu rumah sakit namanya Bimaristan. Ya, Bimaristan itu mungkin sudah ada yang tahu ya istilah itu ya. Jadi itu kalau orang masuk ke sana sakit itu kalau selesai sakit mereka dapat sangu, ya, sangu emas gitu kan. Karena apa dapat sangu emas? Karena yang sakit itu nggak kerja dan sekian lama dia nggak bekerja itu beliau nggak bisa menafkahi keluarga. Maka Islam memberikan tambahan, bukan tambahan lah ya, pengganti dari apa yang tadi dia tidak dapatkan selama sakit. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak sekalian, karena dulu konsepnya konsep wakaf ya, jadi rumah sakit gratis, dokter, perawat itu gajinya paling tinggi kan, asik banget tuh kan. Jadi nggak pusing lagi mikirin gaji ya, nggak pusing lagi mikirin income, fokusnya untuk betul-betul mengobati atau melayani pasien seperti itu. Bahkan di zaman itu Bapak sekalian ada orang yang secara khusus dibayar ya dengan uang-uang wakaf tadi itu untuk menenangkan pasien. Karena zaman sekarang kan seringnya kalau kita lihat dengan teori yang kita miliki ya, dengan katakanlah pemahaman yang kita miliki kalimat atau berita-berita baik ke pasien itu sering nggak mereka dapatkan, justru malah berita yang mengejutkan gitu kan. Maka zaman dulu itu, ya, kisahnya itu diambil dari kisah Nabi. Jadi Abu Salamah waktu beliau mau meninggal, itu Nabi datang. Abu Salamah itu mau meninggal. Terus Nabi sampaikan pada dia, syafakallah, syafakumullah, gitu kan, seperti itu. Dan, tohur, kata Nabi. Nggak apa-apa, tenang aja. Insya Allah, kata Nabi, yang akan sembuh. Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamah, istrinya udah langsung nangis karena Abu Salamahnya udah meninggal. Pesannya apa? Mau separah apapun, sekalian, mau separah apapun kondisi seseorang,
Kalau kita kembalikan pada konsep Islam, ya katakanlah yang baik atau diem aja, gitu loh. Itu konsep dasar. Dan itu kan psikologis yang luar biasa. Saya teringat pernah ya, dulu waktu saya masih praktek di rumah sakit ya, di daerah Balikpapan gitu, itu ada seorang ibu-ibu, saya lupa namanya, dan ibu itu kena kanker payudara. Tiap hari itu sedih banget gitu kan. Terus saya datang kepada ibu itu tiap pagi, karena saya bukan dokter yang merawat, karena dokter jaga di ruangan aja kan, ngiling-ngiling doang sama bapak ibu perawat saat itu gitu kan. Tapi kalau pas lagi senggang, saya samperin ibu itu. Ya. Saya ngobrol, saya ajak cerita-cerita segala macam. Kadang-kadang saya bacakan, seingat saya bacakan Al-Fatihah gitu-gitu, dan senangnya luar biasa. Yang serunya itu waktu beliau kalau lagi kumat ya, sakitnya itu, kankernya itu kan sakitnya luar biasa, itu yang dipanggil malah saya, bukan dokter yang merawatnya gitu kan. Jadi yang dipanggil malah saya ya, karena memang kedekatan emosional saya dengan beliau saat itu. Nah, qadarullah akhirnya beliau meninggal ya. Sama juga ada satu pas satu kali pernah saya praktek waktu itu di Jakarta, waktu masih di rumah sakit di UGD, ada bapak-bapak cerita ke saya. Jadi, dok, kepala saya sakit. Oke, saya catat anamnesis cerita gitu kan. Kepala saya sakit, kemudian tenggorokan saya sakit, dada saya berdebar, komplit keluhannya itu dari atas sampai bawah, harus sekalian. Ya, komplit keluhannya. Terus saya saya sempat tanya, saya sama dia, Bapak ada masalah ya? Saya bilang gitu kan. Iya, dok, kata dia gitu. Cerita aja masalahnya apa, bla 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 gitu. Terus saya bilang sama dia, udah Bapak, kalau saya kasih obat ini, saya bilang zaman dulu kan, kalau saya kasih obat ke Bapak nggak kelar-kelar obatnya, Pak. Ini semua dikasih obat semua. Terus akhirnya Masya Allah, saya bilang sama dia, di belakang rumah sakit ini, itu di belakang situ ada musola. Bapak sholatlah dulu di situ, ambil wudhu, sholatlah. Ya, sholat, saya katakan, mengadulah pada Allah, tumpahkan semua. Ya, seperti itu. Adalah beberapa lama kemudian, 2-3 bulan kemudian datang lagi ke saya dalam keadaan yang lebih tenang, lebih bahagia. Nah, inilah konsep kesehatan atau konsep pengobatan Islam yang kita lupa karena memang yang diobatinnya selama ini kebanyakan fisiknya. Ya, mudah-mudahan ya, saya kira mudah-mudahan di PPNI sudah mulai bergerak ke arah sana, mungkin disesuaikanlah dengan agama, karena kita Islam, jadi yang Islam menyesuaikan dengan Islam. Bagaimana hadis Nabi SAW, yaitu menjadi dasar pedomannya dalam mengobati. Ya, yaitu apa? Yaitu Nabi sampaikan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jadi daging itu baiklah semua. Jika daging itu rusak semua. Jadi kalau bahasa saya, tugasnya perawat, kan gini, banyak perawat adalah ya, jadi misalkan kalau mungkin boleh sampaikan, mengantarkan atau menjadi pendamping kesembuhan bagi pasien, katakanlah seperti itu, yang dengan kesembuhan itu dia makin taat kepada Allah. Artinya kalau mau nyampaikan ini, perawatnya juga kudu taat gitu loh. Kan gitu yang pertama. Yang kedua apa? Kalaulah seandainya Allah tidak sembuhkan dia, maka kalau boleh saya katakan, peran perawat di situ adalah mengantarkan akhir dari kehidupan dia itu menjadi akhir kehidupan yang husnul khotimah. Masya Allah. Saya membayangkan, Bapak sekalian, kalau seandainya nih para perawat-perawat gitu kan diajarin ilmu ruqyah, ya, diajarin ilmu tentang pengobatan Islam gitu kan, bagaimana mereka bisa mengajak pasien-pasien tersebut mendekati, katakanlah lebih dekat pada agama Islam. Ini luar biasa, Bapak sekalian. Tapi sayangnya, katakanlah, itu nggak masuk kurikulum. Maka kita pakai kurikulum sendiri aja lah, ala-alanya kita. Contoh, saya pernah sampaikan, Bapak sekalian, rumah sakit itu, kalau rumah sakitnya bertitle, katakanlah pakai gelar rumah sakit Islam, ya, ini yang saya pahami ya. Kalau betul-betul pakai slogan rumah sakit Islam, itu harusnya pasien-pasien itu, bukan harusnya sih, itu kalau seandainya ya benar-benar diterapkan konsep itu pasien-pasien degeneratif ya, yang masih memungkinkan bangun, itu dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud. Ya, dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu kan manfaatnya secara medis sudah terbukti. Kalau kita bicara growth hormon, kita bicara tentang hormon yang sistem hormon parasimpatik, kan semua di malam hari. Dan degeneratif itu sampai detik ini, katakanlah kita lihat di pengobatan yang ada, tidak banyak juga memberikan solusi kan gitu. Maka solusinya saya katakan,
kembali pada Islam. Kembali pada konsep-konsep Islam yang mudah, bahkan boleh saya katakan gratis gitu kan, atau murah seperti itu, tapi efeknya luar biasa Bapak sekalian. Orang-orang sakit jantung, jangan dibiarin ba'da subuh tidur, karena tidur ba'da subuh itu kan melemahkan jantung. Gitu kan? Itu salah satu contohnya. Terus nanti siang, ini kita bicara tentang bagaimana keseharian Nabi yang kita hubungkan dengan kesehatan ya. Ba'da subuh jangan tidur. Kemudian apalagi bos sekalian, siang hari itu kan dia kita sebut kailullah itu kan, ya tidur siang itu kan, itu kalau Anda baca itunya apa namanya, bukan riset tapi kalimat-kalimat para ilmuwan di luar sana itu mereka nyebutnya power nap. Power nap. Itu kan itu tidur siang ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam yaitu antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nggak lama, paling 30 menit. Itu pasien-pasien tuh suruh tidur semua siang hari itu. Gitu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya bos sekalian. Jadi kerja Anda nanti jadi lebih ringan sebenarnya. Kalau ini balik saya sampaikan dikembalikan pada konsep-konsep Islam tadi. Dan ini sifatnya universal, ya universal. Saya yang katakanlah yang email saya juga gitu kan, kadang-kadang mereka email atau DM sempat saya baca, itu ada juga yang orang-orang dari Bali, orang-orang Hindu yang dia mulai menerapkan pola-pola itu. Jadi Masya Allah, kesehatan itu nilai yang universal sebenarnya. Ya. Cuman saya katakan sekali lagi, kitanya juga ya mbok ya menunjukkan, ya mbok ya itu maksudnya ya harusnya juga menunjukkan aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang bisa mensupport itu Bapak sekalian. Ya, seperti itu. Jadi kata kunci dasarnya apa kalau kita kembali kepada pemahaman yang sudah Nabi sampaikan tadi, maka iman adalah imunnya kita adalah iman, gitu loh. Iman adalah imunnya kita adalah iman. Itu konsep dasarnya. Ya. Jadi kalau itu sudah kita pahami, saya sering sampaikan bahwa ya sebutlah mungkin wal ya'udzubillah katakanlah ya, kita berdoa semoga Allah sudahi wabah ini, tapi kalaupun terus wabah kayak gimana pun kayak sekarang tadi saya dengar ada misalkan COVID ini katakanlah mungkin bisa jadi dia akan beradaptasi dengan manusia sekarang, sehingga nanti kalau sekarang Bapak Ibu sekalian Anda saya gitu kan mungkin dicek tipes gitu kan, dicek tipes, dicek virus, katakanlah kita dibawa ke lab, dicek apa markernya apalah seperti itu tuh mungkin positif semua gitu loh, kan gitu. Nah mungkin virus ini juga akan seperti itu karena mereka sudah beradaptasi dengan manusia. Tinggal saya katakan sekali lagi, ya apa yang jadi masalah? Apa yang membuat lemahnya iman kita itu? Ya. Nah, pertama saya harus katakan, kita akan luruskan niat Bapak sekalian. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya salah satu sahabat Nabi ya yang juga dijamin masuk surga, itu matinya kan waktu wabah. Matinya waktu wabah Bapak sekalian. Dan dia memang bukan minta mati, tapi ya Allah kalau memang ajalku ya sudah sampai, izinkan aku mati di saat seperti ini. Dan mati di saat wabah seperti itu syahid Bapak sekalian. Itu Masya Allah kan, mati di saat wabah itu syahid. Ya, tapi lagi saya katakan luruskan niat ya. Ya Allah, kuatkan badanku. Misalnya Anda datang ke rumah sakit, dalam hati saja niatkan untuk nolong orang, bantu orang, dan kuatkan diri Anda dengan iman. Ya, kuatkan diri Anda dengan iman. Artinya apa? Zikirnya dikencengin. Udah tahu lagi ujian, udah tahu lagi bencana, zikirnya kurang, ya. Sholatnya katakanlah sering sering lewat waktunya, udah kebablasan, ngajinya juga kurang, sedekahnya kurang, udah tahu lagi ujian, harusnya lagi ujian lebih berbanyak itu semua. Kenapa? Karena kunci dalam Islam sekalian, ya, ista'inu bisobri was sholat, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu kata kuncinya. Jadi kayak sekarang ini, misalkan kalau boleh saya katakan, berletih-letihlah Anda, ya, misalkan Anda harus kerja di rumah sakit, tidak apa-apa. Luruskan niat, ya Allah, ya aku niat ini untuk menebarkan ilmu yang kau berikan kepadaku agar lebih banyak manfaat pada orang lain. Jika aku mati di sini ya Allah, maka catatlah itu sebagai mati yang syahid. Kan keren tuh kayak begitu sekalian. Keren. Terus itu kerennya itu apa ya? Kita jadi nggak was-was. Karena apa? Coba lihat, yang pakai masker, yang nggak pakai masker, yang pakai APD, yang nggak pakai APD, bahkan APD level 3 sekalipun, kalau memang ajalnya kena virus ini tetap akan kena kan?
Itu takdirnya kayak begitu, ya. Bukan kita mengesampingkan ikhtiar atau tawakal, bukan. Tapi tetap ada ikhtiarnya kita, terus sekalian. Tapi subhanallah, terus sekalian, kalau sudah memahami itu, ya kita akan paham. Kalau memang ajalnya, mau kata pakai ini kek, pakai itu kek, minum ini kek, minum itu kek, tetap akan kena. Itu bagian dari keimanan. Ya. Jadi kata Umar mengatakan hidup kita itu pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Bukan penyakit yang membunuh kita, bukan penyakit atau yang menghabisi kita, tapi memang ajalnya sudah sampai. Itu aja konsepnya. Jadi tenang hidup. Jadi kayak sekarang teman-teman yang bekerja, semoga Allah lindungi ya, dan jaga kesehatan semua ya. Saya boleh saya katakan ya, bukan virus ini yang membunuh kita, memang udah ajal. Kalau memang ajal, kalau nggak ajal, insya Allah aman-aman saja dengan kita tetap berikhtiar ya, pakai APD, pakai apa seperti itu. Ya, itu konsep dasarnya. Baik, Bapak sekalian, dan kita lihat ya, kalau saya kembalikan kepada konsep-konsep yang ada dan kalau lihat data-datanya, ya data-datanya, yang saya baca gitu kan dari obrolan di teman-teman grup sekolah saya dulu juga itu ya. COVID ini ya banyak mengenai orang-orang yang memang secara latar belakang punya komorbid. Ya, komorbid dengan faktor penyulitnya ya seperti obesitas. Nah, jadi yang kemudian merokok. Jadi paru-parunya perokok itu ya tempat yang sangat disukai oleh virus ini. Seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa-bahasa saya di sini, Bapak sekalian, bahasa-bahasa saya pakai di sosmed gitu kan. Ya, dalam Islam itu ada, dalam pengobatan Islam ya, ada namanya penyebab penyakit itu akibat terlalu banyaknya lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka saya beberapa kali saya posting itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit mungkin yang sekarang masih bertugas aktif katakanlah menangani rumah sakit rujukan atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu ya, paling sederhana itu ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang tahu ya. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe, lengkuas, serai. Nah, itu resep buang lendir tuh. Kenapa? Lendir itu masalah kalau Anda yang kerja di ICU ya. Kan jadi masalah tuh lendir. Nah, pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan. Ini yang sering-seringnya itu orang nggak aware gitu kan. Ya lendir yang muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab. Ya, salah satunya minyak-minyakan. Jadi kalau mau kerja di rumah sakit, katakanlah mungkin di klinik, saran saya jangan coto Makassar dulu lah. Jangan coto Makassar dulu. Kenapa coto? Coto kan ada santannya. Ya, coto ada minyaknya juga. Ya, makan dikit, nanti pulangnya aja ya. Sebab nanti muncul lendir dari situ. Udah coto Makassar tambah lagi dengan nasi. Nasi juga lembab lagi, dingin lagi. Ya. Jadi kalau mau makan coto Makassar ya guyonannya saya dulu ya. Ambil itunya jeruk nipisnya. Yang jeruk nipisnya diambil satu mangkok gitu kan. Nah, minta air air putih ya, hangat kepada yang di restoran itu. Jeruk nipisnya diperes-peres, bawa madu dari rumah, aduk-aduk. Minum segelas, minum 2 gelas. Sampai badannya udah cukup dengan air, kita pulang dari tempat cotonya. Ya, ini guyon aja. Ya, gitu makanan-makanan membentuk lendir ya. Tadi, kayak tadi minyak-minyakan, tepung-tepungan, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu pernah, semoga sudah, tapi mungkin belum ya, makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sudah ada di surga gitu kan. Jadi gini, Nabi menyebutkan ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga. Ya, ada jahe, ada susu, ada khamar,
Coba di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Ya, khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi. Ya, khamar itu kan dibuat kalau zaman dulu orang buatnya pakai batang kurma dibelah, kemudian masukin air, kemudian dimasukin kurma di situ, dipendam sekian lama, dia jadi fermentasi. Nah, saya sempat baca kemarin di salah satu forwardan dari teman-teman, itu Korea itu salah satunya keberhasilan mereka ya. Saya dapat data dan perbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi. Kimchi itu kan makanan fermentasi. Ya, kimchi itu makanan fermentasi. Dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia. Namanya apa? Tempe. Tempe itu kan fermentasi. Tapi sayangnya bakterinya menderita. Kenapa menderita? Karena digoreng tempenya. Tempenya digoreng, dikasih minyak, makan pakai coto, ya udah lendir semua jadinya. Gitu, nggak tahu saya di sana makan cotonya pakai tempe nggak sih? Jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan, Bapak Ibu yang bekerja dan tidak bekerja juga, terus sekarang itu Masya Allah ya, pagi-pagi tuh bikin bubur tempe. Saya pernah bikin, saya pernah buat tempe itu, sekarang ada potong-potong dadu kecil-kecil gitu. Kemudian masukin dalam mangkok gitu kan, ya secukupnya aja lah. Lalu taburin madu, kasih garam Pak Bu. Itu coba dimakan bagi-bagi, Masya Allah. Luar biasa itu efeknya ke badan. Mengenyangkan dan menguatkan imun. Kenapa? Kita harus pahami Bapak sekalian bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan. Maka benerin pencernaan. Jangan zaman sekarang ini di saat kondisi kayak begini, jangan lemahkan pencernaan lagi. Kayak mungkin yang minumnya suka masih minuman kemasan gitu kan, atau mungkin minuman tinggi gula, minuman olahan yang tidak sehat, itu Masya Allah Bapak sekalian, efeknya ke badan akan melemahkan. Minum itu tuh, apa tuh namanya, yang jahenya Makassar tuh, sareba, apa ini namanya? Saraba. Minum saraba, makannya pisang rebus, jangan pakai pisang goreng. Sama aja ya. Iya kan? Saraba, itu Masya Allah sekalian, luar biasa itu. Ya, jadi tapi sarabanya itu jangan pakai kental manis ya. Pakainya gula aren, pakai madu. Sana kan pakai kental manis, Pantai Losari itu. Pakai santan juga, Dok. Kenapa? Ada yang pakai santan juga. Pakai santan oke. Oh, ya. Santan, coba baca penelitiannya, itu bagus sekali Bos sekalian. Asal jangan dipanaskan. Oh, oke. Kalau Anda pernah lihat dalam postingan saya namanya Golden Turmeric Latte. Golden Turmeric Latte ini pakai santan. Pakai santan, pakai kunyit. Nanti bisa Anda pakai. Itu salah satu minuman terbaik untuk pencernaan. Jadi santan itu saya pernah share waktu itu pas saya postingnya. Itu luar biasa efeknya. Apalagi santannya, Anda postingan saya waktu itu ada makanan di Medan itu. Ada teman saya cerita, jadi beras mentah ya, nggak usah dimasak, nggak usah ditanak. Itu direndam sebentar dalam air ya, bersihkan beras organik tentunya, kemudian di blender, dihancurin, terus direndam dalam santan. Nanti dibuat kayak bola-bola apa gitu. Itu makanan terbaik untuk jantung itu, subhanallah. Asal jangan santannya dipanaskan kayak rendang. Ya gitu loh. Itu Masya Allah kan. Jadi kalau sudah ngerti itu gampang. Jadi sekarang kan gini, Anda ngobatin nerapi atau ngerawat pasien ya, jangan justru Anda yang justru malah menjadi lemah dengan itu semua ya. Stres fisik, stres pikiran ya. Kan stres kan. Maka kalau udah stres fisik, stres pikiran, Anda harus cari apa boosternya. Dan Allah udah ciptakan Bapak sekalian. Allah ciptakan itu semua di bumi Indonesia ini, di mana tempat kita diciptakan itu, kalau bahasa saya spare part-nya udah ada. Itu yang saya share kemarin itu, yang di postingan saya yang terakhir ya, ada jahe, ada serai, ada kayu manis, ada apa lagi tuh yang baca tuh, jahe, kayu manis, serai, kemudian ada 6 itu power of six itu. Itu Pak Bu, rutin aja minum Pak Bu, Masya Allah, luar biasa ke badan efeknya itu. Ya mau tidur, bangun tidur, minum aja itu terus. Anda mau kerja gitu kan, malam mau tidur, minum itu.
Allahu Akbar. Efeknya luar biasa karena isi kurkumin semua itu. Itu semuanya kalau boleh saya katakan bahan-bahan di situ tuh itu menguatkan imun kita lah. Nggak usah cerita alkaloidnya panjang lebar itu. Pak itu biasa orang farmasi yang urus. Tapi intinya adalah 6 bahan tadi Bapak sekalian itu kalau boleh saya sampaikan coba mulai dirutinkan tiap hari. Ya. Buang lendir iya karena itu memang saya sengaja saya atur sehingga jahe sama serehnya lebih banyak. Oh, temulawaknya, kayu manisnya, sama satu lagi apa tuh ya? Lupa. Ya itulah pokoknya nambahan itu. Ya, itu. Nah, baik, Bapak sekalian, jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya kayak sekarang ini ya, kalau mungkin bahasa kita tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau anak-anak negeri ini katakanlah kembali ke apa yang Allah udah ciptakan di negeri ini, subhanallah saya katakan penyakit degeneratif di negeri ini bisa sangat-sangat berkurang. Karena di luar emergensi, kalau emergensi kita bolehlah katakanlah menggunakan teknologi segala. Tapi kalau degeneratif, kembalikan saja kepada istri. Saya pernah sampaikan, kalau orang dimotivasi untuk puasa, orang dimotivasi untuk berbekam, orang dimotivasi untuk mengurangi makan, selesai degeneratif itu. Nah masalahnya sekarang yang ngomong pun katakanlah berawatnya gitu kan, atau dokternya juga obesitas gitu kan, repot lah. Jadi ya kalau boleh saya katakan ini kerja bareng kita bersama, ya Bapak Ibu baca risetnya, baca riset kayak sekarang kita tahu ada kalau mungkin sekarang ada empon-emponan segala macam gitu kan, Indonesia juga dengan kaya dengan rimpang-rimpangan, ada rempah, ada rimpang itu Allahu Akbar sekalian. Kalau negeri ini kembali ke situ, itu menjadi solusi semua sebenarnya, ya. Ada temulawak, temu putih, temu mangga, ya temu hitam, macam-macam itu, subhanallah, ya. Itu obatnya sebenarnya. Makanya kalau boleh saya katakan, kemarin saya sempat rapat sama Kemenkes gitu kan. Di situ saya bilang, saya itu kadang-kadang kalau ada orang tanya, dokter bagaimana keamanan dengan kunyit, bagaimana keamanan dengan jahe, segala macam ditanya. Saya bilang sama mereka gini, udah kita fair-fairan aja lah, saya bilang. Ya maksud saya gini, coba kasih info ke saya, itu menjawab itu saya bilang, nggak usah pakai data yang ribet-ribet lah. Coba kasih tahu ke saya, anak-anak negeri ini yang keracunan, minum jahe, minum kencur, minum temulawak, minum apalagi segala macam lengkuas, nggak ada datanya. Mak bapak kita dari zaman dulu minum itu ya, sehat-sehat aja nih, minum saraba lah segala macam, ya kan gitu kan. Ini sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk ketakutan luar biasa dengan jahe, dosisnya berapa? Enggak, juga orang minum jahe sehari sekilo. Ya kan? Minum jahe sejempol, 2 jempol, kunyit ya seruas, 2 ruas, selesai. Dan dosis mereka itu kan dosis maksimalnya kan panjang, Pak Bu. Dosis mereka kan paracetamol. Paracetamol setahu saya dosis maksimalnya 5.000 mg. Ya, kalau kita bicara kunyit, coba baca kurkumin. Kurkumin itu bisa sampai 250 gram loh sehari. Kita nggak sadar aja dari makanan pagi kadang-kadang kalau yang tempat-tempat yang biasa sangat familiar dengan bumbu-bumbuan kan dari makan pagi kadang-kadang sudah penuh dengan bumbu. Coba, Masya Allah kan? Jadi nggak usah khawatir juga. Nah, dan efek yang lain apa? Atau mungkin hal yang lain kita lihat apa? Ada pembakaran. Saya bilang jangan salahkan orang Padang. Saya dengan nasi Padangnya, karena orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Saya bilang. Tapi habis makan nasi Padang, mereka pakai sepedanya, pakai gerobaknya, atau berjalan pergi ke ladang, bakar tuh kalori. Kan gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak kayak begitu. Habis makan nasi Padang, katakanlah gitu kan, main handphone. Gitu. Habis makan coto, chattingan, coto, chatting, coto, chatting, coto, chatting. Gimana mau sehat? Nah, gitu loh. Udah tahu yang dimakan, lemaknya tinggi, banyak minyaknya, bla bla segala macam, tapi nggak mau bakar, jemuran nggak berjemuran, berjemur juga nggak mau. Bapak Ibu tahu, baca risetnya. Berjemur itu risetnya dia meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada badan kita. Apalagi berjemurnya Anda ngasih makan ke bakterinya. Subhanallah, sekalian. Kalau Anda punya VCO ya, VCO atau minyak zaitun, sebelum berjemur ya, itu balurin dulu, balurin ke badan. Berjemur itu jadi makanan buat bakteri karena badan kita ini kan isinya bakteri semua. Yang selama ini kita takut luar biasa, ya ketakutan itu boleh-boleh saja, tapi kita tahu bahwa ada bakteri-bakteri yang baik dalam badan kita ini yang hidupnya tergantung dari pikiran, perasaan dan apa yang kita makan. Gitu loh.
Maka kalau Anda baca tentang teori tentang enzim, teori tentang apa segala macam itu, Masya Allah, Bapak sekalian, gampang sekali. Kenapa Nabi katakan sebaik-baik lauk adalah cuka? Cuka itu kan fermentasi. Dan di surga pun sudah ada produk fermentasi, yaitu khamar tadi. Nah, kepikiran kita kan, di surga juga ada jahe. Bacalah, jahe itu boleh saya katakan the king-nya, king of herbs gitu kan. Bahkan di surga itu ada mata air dari jahe, zanjabil, Masya Allah kan. Ada susu juga. Tapi kita minum bukan susu murni, tapi sudah susu olahan. Gitu loh. Jadi secara singkatnya Bapak sekalian ya, kalau boleh saya menyarankan ke teman-teman ya, teman-teman perawat nih, ritual Anda kalau mau kerja nih, saya saran pertama, jangan pernah lepas makan kurma tiap hari sekarang. Kurma. Ya, kurma itu Anda makan dia. Tentunya di ikhtiar langit jangan pernah lepas ya. Jadi sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, sodakonya pagi-pagi itu sebelum ada kerja pakai itu m-banking, sedekah kayak 10.000 kayak 20.000 kayak, karena ada doa Nabi atau doa malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Kerjakan tuh pagi-pagi itu, Insya Allah kan. Karena itu fadilahnya pagi-pagi. Kalau ada masalah di keluarga misalkan, atau bukan masalah penyakit atau apapun, gunakan sedekah ini sebagai salah satu ikhtiar langitnya. Ya. Bangun malam, tahajud, jangan pernah putus. Saya cuma menyarankan saja. Ya. Bangun malam itu susah, tapi kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal bangun malam gitu ya. Kan gitu. Jadi janganlah, dan riset itu sudah banyak. Saya kemarin baca buku lagi, ada seorang dokter, dia ketua asosiasi anti-aging lah gitu kan di Jepang, itu dia katakan growth hormone itu mulai muncul tuh jam 10 sampai jam 12 malam. Growth hormone tuh kalau muncul di badan kita, baru sekalian, wah, sel kanker dia makan, sel rusak dia makan, Masya Allah kan. Itulah luar biasanya tidur gitu kan. Nah, yang jadi susah tuh kalau yang perawat shift gitu kan. Kalau perawat shift kan repot tuh. Ya, perawat shift, boleh saya katakan, tidak apa-apa lah, niatkan karena Allah, jadi berlelah-lelahnya bukan karena manusia. Ingat, katanya, luruskan niat. Berlelah-lelah Anda bukan untuk mengobati pasien, bukan, tapi karena Allah. Gitu. Kalau mengobati pasien, ya pasien sembuh, pasien. Mereka juga nggak terima kasih itu sama Anda, gitu loh. Kadang kalau lupa, mendingan karena Allah. Ya, jadi Anda niatkan, luruskan niatnya karena Allah. Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau. Ini Masya Allah kan, indah banget. Jadi kalaupun misalkan lagi shift gitu ya, lagi kerja begitu, tiba-tiba sakit, nauzubillah misalkan mati, ya sudahlah. Itulah ajal yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Masya Allah kan, indah banget. Dok, waktunya 5 menit lagi mungkin. Ya, udah habis kok. Nah, itu yang pertama sekali. Jadi jangan ikhtiar langitnya jangan diputus ya, lakukan terus. Kemudian apa lagi? Tadi ada kurmanya, ya ada madunya, ya ada jahe, lengkuas, serai segala macam. Termasuk juga saran saya coba mulai biasakan dengan produk-produk fermented, produk-produk yang difermentasi. Ya kalau kita di Indonesia kan punya tape tadi kan, atau tape atau tempe juga bisa tuh. Ya itu bisa Anda pakai. Ya, dan mulai berdekatanlah dengan makanan-makanan bakteri yang ada pada tubuh kita ini, yaitu prebiotik namanya. Prebiotik kan sayuran, buah-buahan, rempah, rimpang itu prebiotik semua tuh. Termasuk madu juga prebiotik. Jadi pagi itu kurma, madu, ya, jahe, ya, sebenarnya udah cukup. Tambah lagi kalau mau tambahkan lagi lebih bagus lagi itu ya, bukan lebih bagus ya, lebih optimal ya. Saya sering sampaikan itu ya pakai tempe dipotong-potong kecil, kasih madu. Enaknya minta ampun Bu, serius. Mungkin ada pikir kayak apa rasanya, enak. Coba lah kerjain ya. Tempe itu dipotong-potong, tapi cari tempe yang tidak pakai plastik ya, tempe yang pakai daun pisang. Tuh makan tuh pagi-pagi itu karena dia menguatkan pencernaan kita ya. Jadi pagi-pagi kalau bisa mah cotonya dikurangi dulu lah. Cotonya. Yang dimakan makanan-makanan buat bakterinya. Coto bagus, nggak masalah ya. Masalah tadi masalahnya itu kalau muncul lendirnya itu repot kita. Seperti itu. Dan jangan lepas zikir kalau boleh saya katakan. Zikir. Jadi saya baca sekarang pola-pola di barat ya, kalau dunia barat itu kita nggak perlu contoh mereka, cuman kan karena rujukannya kita kebanyakan ke mereka gitu kan, dia sekarang nyebutnya meditasi lah,
meditasi lah seperti itu ya. Padahal dalam Islam sudah ada semua, ya sudah ada semua, ya berupa zikir-zikir yang menguatkan hati dan jiwa kita ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena konsep sehat dalam Islam mulanya bukan dari raga, tapi mulanya dari hati dulu. Maka pilihannya bersabar, kalau nggak bersyukur. Sabar itu memberikan ketenangan, syukur itu memberikan ketenangan. Dan ketika ada sakit, bertaubatlah sebelum berobat. Bertaubatlah sebelum berobat. Ajak pasien atau mungkin kita sendiri ya, tiap hari juga bertaubat, ya minta ampun pada Allah. Karena negeri ini kayak sekarang kita lihat, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini, ya. Tapi boleh saya katakan solusi paling mudahnya, mari penduduk negeri ini kita mendengarkan saya juga, mari memperbanyak taubat, minta ampun pada Allah. Karena makhluk goib kayak begini nggak bisa diselesaikan kecuali dengan yang maha goib juga. Nggak lihat juga bakterinya, yang kita nggak lihat juga virusnya. Kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan selesaikan dengan caranya. Ya, bisa jadi dengan hal-hal yang mudah, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Saya kira mungkin cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharing ilmunya ya dok ya. Benar-benar membuat kita memang harus meluruskan niat lagi ya, insya Allah. Bahwa apapun yang kita kerjakan ini memang tidak lain untuk beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman juga yang ada di rumah sakit sini kayak banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bagaimana mengatasi tingkat stres yang tinggi pada saat merawat pasien ya. Tadi Dr. Si sudah singgung sedikit bahwa dengan meluruskan niat betul-betul kita mengerjakan ini semata-mata karena Allah, barangkali bisa membuat kita lebih ikhlas gitu dan lebih menurunkan rasa stres ya, kalau bisa saya simpulkan tadi seperti itu. Baik, kita ada pertanyaan dulu saya mau bacakan dari Ibu Nurlina Al-Mukarramah ya. Bismillah, saya Nurlina dari Mamuju. Bagaimana penerapan konsep ruqyah syar'i dalam pengobatan atau perawatan pasien di rumah sakit, dok? Tadi dokter sempat menyinggung tentang itu. Karena Bu Nurlina ini pernah mau membacakan ayat ruqyah pada pasien, tapi ditegur oleh petugas lain. Katanya jangan lakukan itu karena bisa mengundang banyak jin yang lain yang datang. Kayak mungkin ada pernah kejadian sebelumnya yang membuat seperti itu. Bagaimana dok tanggapannya? Iya baik, bismillah. Jadi ya sebenarnya yang ngomong tadi itu nggak paham sebenarnya. yang komentar tadi nggak paham tentang ilmunya, tapi dia komen. Zaman sekarang kayak begitu, nggak paham tapi komen gitu loh. Itu yang terjadi sebenarnya. Rumah, ini contoh saja ya. Nabi SAW sampaikan rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, itu jinnya dalam rumah itu semua pergi. Jadi kalau dia bilang nanti kalau dibacakan dibacakan ayat-ayat ruqyah nanti jinnya malah datang, dalilnya dari mana? Cerita dari mana itu? Kalau sedang hadisnya Nabi mengatakan bahwa rumah yang dibacakan ayat Al-Quran, misalkan Al-Baqarah, Ali Imran gitu kan, itu akan pergi jinnya. Belum lagi cerita itu, kita nggak usah pakai ayat deh. Rumah dibuka, kemudian dibacakan Assalamualaikum warahmatullahi, jinnya kabur. Nah sekarang ceritanya dari mana kalau seandainya dibacakan ruqyah tadi, kemudian jin yang lain muncul. Emang memang mereka berkomunikasi ya, mereka itu. Cuma nanti kalau ayat-ayat Allah itu dibacakan pada mereka nggak suka. Mereka nggak suka. Jadi mungkin pertama kalau boleh saya sarankan ya, sampaikan kepada stakeholder di rumah sakit yang punya decision maker. Ya, kalau memang ibu punya kemampuan untuk itu, ya sampaikan kepada yang punya rumah sakit gitu kan, yang buat keputusan, atau juga sehingga nanti diputuskan pada keluarga. Karena ini saya ingat banget cerita teman saya. Dia seorang dokter, dia peruqyah juga di Jogja. Dia cerita ada pasien datang, seingat saya dengan takikardi, seingat saya. Macam-macam sudah dikasih, ini nggak turun-turun itunya tuh, heart rate-nya itu. Sama dia akhirnya ditanyakan satu pertanyaan inti dari kalau kita bicara tentang ruqyah. Ibu ada mimpi buruk nggak dalam 3 bulan belakangan ini? Ditanya itu sama pasien, jawabannya iya.
ya sudah nih urusannya bukan ke fisik ini. Sama dia di ruqyah dan heart rate-nya turun tuh. Subhanallah kan? Seperti itu. Ini kalau ngerti, makanya kalau belajar ilmunya jangan setengah-setengah ya, dan minta support juga dari belakang yang pembuat keputusan gitu kan. Jadi termasuk juga pasien. Apalagi pasien zaman sekarang kan ya kalau kita bicara ruqyah segala macam memang kan nggak lazim di kita, apalagi yang ngerjakan tuh dokter atau perawat gitu kan. Tapi ini kalau kita nggak mulai, kapan kita mau mulai menyampaikan agama Allah dan menyampaikan ayat-ayat Allah itu melalui kesehatan? Karena janji Allah kan sudah jelas, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Kata Allah dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka saya mungkin kalau mau nanti saya bantu fasilitasi ya, mungkin saya bisa atur nanti mungkin teman-teman PPN ini belajar ruqyah yang muslim khususnya ya. Nah, itu belajar ruqyah. Iya. Ya, itu Masya Allah efeknya luar biasa Pak Abu. Saya berapa kali ketemu dengan ustadz-ustadz yang beliau secara, jadi akhirnya kalau ketika mereka tuh meruqyah ya, orang yang meruqyah itu akhirnya kan iman mereka juga kuat ya. Jadi akhirnya tuh bacaan-bacaan mereka itu membuat ya jinnya atau masalah penyakit itu tuh bisa hilang. Bayangkan Bu, tumor bisa hilang, kanker bisa hilang dengan ruqyah coba. Tapi masalahnya yang baca siapa dulu gitu kan, makanya saya sampaikan tadi ya, kalau mau mempelajari ilmu ini juga memperbaiki diri, nggak bisa. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik dalam agama tuh, itu nggak bisa berefek. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah sebutkan sebuah riwayat ketika beliau sampai di Mekah saat itu, dan lagi demam, dia nggak ketemu dokter, nggak ketemu tabib gitu kan, akhirnya dia ambil air zam-zam, dia bacakan Al-Fatihah dan demamnya turun. Itu level ulama kayak begitu. Ya kalau kita mah mungkin sekali nggak turun, 2 kali nggak turun, 10 kali lah baru turun gitu kan, karena dosa kita mah udah berlimpah ruah gitu loh. Allah alam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya, tapi memang perlu koordinasi juga dengan pihak rumah sakit, karena saya tahu ada kebijakan-kebijakan tertentu dan akhirnya kita menjadi bentrok dengan birokrasi hanya karena tidak membicarakan itu terlebih dahulu. Tapi saya rasa kalau kita memang untuk kepentingan pasien dan bisa memberikan pendekatan dan pengertian yang baik, insya Allah sih bisa dilaksanakan ya dok ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan gabungan. Tadi saya baca-baca terkait dengan ini kan obat-obatan bahan-bahan herbal ya, sudah banyak juga dibuat dalam bentuk instan, misalnya santan instan atau jahe instan atau apa gitu. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke arah apakah memang kita harus menggunakan bahan-bahan aslinya atau efeknya sama jika kita menggunakan bahan-bahan dari instan tersebut. Ya baik, Bismillah. Jadi ya idealnya sih Bapak sekalian, idealnya itu adalah bahan-bahan asli sih ya. Bahan-bahan asli, misalkan Anda beli jahe di pasar, jahe itu mungkin baru dipetik misalkan dari kebunnya, kemudian kita ambil ya, kemudian kita olah, kita cuci segala macam gitu kan, itu idealnya. Tapi kan keadaan seringkali membuat kita tidak bisa seperti itu. Mungkin waktu, mungkin ketersediaan barang juga nggak ada. Jadi kalau misalkan sudah dibuat dalam bentuk kemasan gitu kan, dikeringkan segala macam, kalau dibandingkan dengan yang masih fresh jelas akan beda. Itu aja. Semua pengolahan pada produk tertentu itu pasti akan mengurangi living enzyme atau enzim hidupnya. Ya, tapi tidak habis 100%, masih ada sisanya. Pernah saya sampaikan juga bahwa jeruk itu kapan terbaiknya dimakan? Misalkan jeruk ya waktu habis dipetik dari pohon, kalau punya pohonnya, kan jeruk, gitu kan? Paling bagus dipetik dari pohon, makan langsung. Itu antioksidannya paling tinggi. Dia baru diputus rahmatnya dari cahaya mataharinya Allah, gitu kan? Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya sudah jeruk yang di pasar-pasar itu, gitu kan? Nah kan proses oksidasi pada produk makanan atau herbal segala macam kan kelihatan dari warna kan. Makanya jeruknya awalnya hijau, kemudian kuning, lama-lama kan teroksidasi terus sampai dia menghitam. Jadi ya boleh nggak kita minum ya? Boleh aja, nggak masalah sih. Tapi kalau Anda bisa buat pagi-pagi, itu jauh lebih asik feelingnya. Anda pergi ke pasar, beli jahe, olah-olah, bikin di rumah, itu lebih kayak ibu-ibu masak lah gitu kan. Ibu-ibu masak itu kan pakai perasaan gitu. Gitulah kalau kita udah bikin herbal.
ya. Itu lebih seru buat saya, ya. Tapi insya Allah masih bermanfaat. Oke. Jadi kalau memang tidak bisa kita dapatkan, alternatif lainnya bisa menggunakan bahan instan. Tapi kalau masih bisa mendapatkan yang sumber aslinya, lebih baik menggunakan sumber aslinya. Gitu. Betul. Ya? Saya kira mungkin teman-teman ya, maksudnya kalau mungkin pagi-pagi sebelum dinas ya, mampirlah dulu ke pasar, belilah rimpang-rimpang rempah-rempah. Jalan kaki, kan lumayan tuh 15 menit. Ya kalau jauh mungkin pakailah sepeda gitu kan. Nah, sebelum datang ke rumah sakit, kerja rumah sakit, nah bawa tuh minuman-minuman begitu. Nanti teman-teman tanya, ini apa ini? Gitu. Baru belajar JSR-an gitu. Oke. Baik, kita akan mengambil satu pertanyaan mungkin secara langsung. Tadi sudah ada Nurse Rasidin ya, Nurse Adian. Bisa diarahkan? Ya, Nurse. Ya, silakan Pak Rasidin. Yang ingin bertanya? Saya sudah aktifkan mic-nya. Masih ada. Mas Rasidin, aktifkan mic-nya. Oh, sudah ada. Silakan Pak Rasidin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya, Nurse. Baik, Ya, silakan. mohon izin Ustaz Dr. Saidul Akbar ingin bertanya mengenai penanganan COVID-19 terkait dengan pengobatan Tibun Nabawi. Kira-kira secara ilmiah untuk pengobatan Nabawi untuk penanganan kasus COVID-19 bagaimana Ustaz? Mohon izin Dok diberikan sedikit ilmu dan penjelasan. Syukran. Ya, jelas Dok pertanyaannya? Ya. Oke, silakan. Baik, Bapak sekalian, Bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan Islam ya, mungkin Tibun Nabawi ya, sebenarnya itu aspeknya itu sangat-sangat kompleks ya. Aspeknya sangat kompleks dan ini tidak lepas dari perjalanan jiwa, iman, hati dari pasien itu sendiri gitu kan. Nah, tapi ya ada beberapa hal yang sering saya coba rangkum gitu kan. Pertama, konsep dalam Islam adalah menggunakan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai obat. Artinya pasien-pasien tersebut dimotivasi jika memungkinkan untuk dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran jika memungkinkan. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun tidak memungkinkan, maka ya perdengarkan Al-Quran sebagai rahmat dari Allah dan niatkan juga bacaan-bacaan tadi menguatkan jiwanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah kita banyak interaksi dengan Allah, maka sebenarnya apa susahnya Allah menyembuhkan sebenarnya? Cuman masalahnya adalah jauhnya manusia atau sang hamba dari Allah. Itu yang pertama Al-Quran. Yang kedua, termasuk juga ruqyah yang bisa dipakai. Jadi bukan buat buang jinnya, bukan. Jadi ruqyah itu bukan cuma sekedar buang jin, ya, tapi juga menguatkan hati, menguatkan jiwa, menguatkan iman dengan bacaan-bacaan tadi seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Keluarga, motivasi keluarga untuk lebih banyak melakukan sholat, ya, sholat sunnah. Ya kan sudah jelas dalam Al-Quran sudah jelaskan. Ista'inu bisobri was sholat. Pertanyaan buat sekalian, sekarang kalau Anda lihat pasien-pasien yang sembuh dari COVID ini, apakah ada terapi spesifik? Nggak ada loh. Setahu saya nggak ada. Terapinya cenderung saja simptomatik aja kan gitu kan. Beberapa jenis antivirus yang diberikan setahu saya juga nggak pas-pas banget gitu loh. Setahu saya sih ya. Maka saya katakan lebih baik kita gunakan ikhtiar-ikhtiar langit dulu ya. Ada sholatnya, perbanyak keluarga untuk sholat. Dan sampaikan pada pasien juga untuk jangan lepas sholat ya. Meskipun dia dalam keadaan sakit. Hatta meskipun cuma sekedar menganggukkan kepala. Kalau seandainya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Kemudian motivasi keluarga juga untuk melakukan sholat sunnah ya. Bisa juga. Sholat sunnah itu, Nabi SAW kalau ada masalah, beliau melakukan sholat sunnah. Karena kan pertolongan Allah itu turun dari sholat. Itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, terus sekalian, sodako. Ya, motivasi keluarga juga untuk sodako. Karena sodako itu bisa mencegah bala. Ya, segala macam lah, banyak keutamaan dari sodako itu. Kemudian, ya, kalau boleh
saya memberikan saran, cuman saya kalau di rumah sakit kan nggak bisa. Sering saya sampaikan pasien-pasien yang kena COVID itu, ya kalau boleh saya sampaikan secara fisik itu coba kalau dimungkinkan diberikan kurma, mungkin dihancurkan atau mungkin di blender sama madu dikasihkan ke badannya, kemudian juga dikasih minuman-minuman seperti jahe, ya kalau memungkinkan, ya karena kurma, madu, jahe tadi itu makanan-makanan yang sebenarnya menguatkan pencernaan yang kalau Bapak Ibu baca penelitiannya bahwa COVID ini salah satu penyebab kematian yang banyak pada kasus-kasus COVID adalah intestinal dysbiosis. Intestinal dysbiosis, yang saya tahu itu. Intestinal dysbiosis kan ketakseimbangan di saluran cerna. Dan itu dimulai dari awal, dari sebelum dia sakit sebenarnya. Maka waktu lagi sakit, jangan lagi dikacaukan. Ya, kasih dia makanan-makanan terbaik untuk bakteri-bakteri. Itu sebabnya kurma itu kalau Anda baca risetnya, itu makanan terbaik untuk lactobacillus, kurma. Jadi kurma itu jangan tinggal. Makanya saya yang sehat makan kurma, yang sakit pun kalau memungkinkan makan kurma, pasti makan kurma, kalau nggak minimal madu lah. Madu jahe itu kalau jahe juga buang lendir tuh. Dan dia menghangatkan semua jenis kurma ya dok ya? Maksudnya apa ada spesifik tertentu kan biasanya orang kurma jenis ini apa ya, semuanya bagus? Ya kalau mengikuti hadisnya sih kurma ajwa, ya kurma ajwa. Tapi ajwa pun ada beberapa jenis juga. Tapi intinya kurma aja. Kayak sekarang ini kan lagi musim haji, sebenarnya kan di Saudi lagi panen kurma banget nih. Yeah. Masya Allah ya. Jadi buat sekalian itu salah satu yang kita bisa berikan. Dan kurma ajwa itu kalau ngikutin sunnahnya, kata Nabi kan, barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, narasi hadisnya begitu, maka dia tidak terkena sihir. Jadi kalau seandainya memungkinkan kurma ajwa itu di blender, dihancurkan, campurkan sama tempe mungkin, ya kalau pasien masih bisa makan, kan tempe kan probiotik atau fermented. Kasih makan pasien, kasih madu sedikit. Insya Allah menguatkan. Dan buat sekalian, apakah ini menjamin kesembuhan? Saya katakan tidak. Allah yang kasih sembuh. Kalau suatu obat kena penyakitnya dan sesuai dengan takarannya, dia akan sembuh dengan izin Allah, bukan karena obatnya. Oke. Gitu loh. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah, bukan karena kitanya. Jadi jangan merasa kitanya obatnya, jangan. Allah semua. Gitu loh, seperti itu ya. Itu salah satu saran saya sih ya, karena jahe pun dalam Tibun Nabawi juga termasuk salah satu yang sangat disarankan ya. Termasuk juga pernah saya share juga. Jadi setahu saya ada tuh teman-teman yang menangani COVID, karena kan saya nggak di rumah sakit ya. Salah satu masalah di COVID ini kan lendir kan. Ya lendir itu Anda harus buang lendirnya. Nah sekarang mau disuction misalkan dia pakai ET gitu kan, disuction terus-menerus, sedangkan pembuat lendirnya juga masih banyak dalam badannya berupa eksudat apalah nama gitu saya lupa gitu kan. Itu kan bisa Anda tangani gitu kan. Misalkan kalau dia pakai sonde misalkan. Kalau memungkinkan, ini saya katakan maka harus lintas ilmu ini. Ngomong ke orang gizi juga atau keluarga dibalurin jahe di sini juga bagus juga menghangatkan. Jadi banyak ceritanya kalau mau diterapkan. Ya. Tapi kalau cuman sekedar kita bukan cuma sekedar pada kondisi yang masih memungkinkan, itu saya teman-teman saya yang COVID itu saya sarankan jangan tinggal habatus sauda, jangan tinggal jahe, jangan tinggal madu, jangan tinggal kurma saya bilang. Itu makanan terbaiknya buat pencernaan. Insya Allah cukup ya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter sih ya karena waktu juga mohon maaf kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin, tapi insya Allah sebenarnya sudah terwakili tadi dari jawaban-jawaban atau penjelasan dari Dr. Zia. Kalau saya bisa simpulkan bahwa dalam era pandemik ini ya urusan agama itu jangan dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, harus selalu ditingkatkan karena iman itu adalah imunnya kita dan imunnya kita adalah iman. Jadi salah satunya rusak atau salah satunya turun, yang lainnya bisa ikut turun ya. Dan jangan kita lupakan ikhtiar langit karena apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan baik ke pasien atau ke diri kita sendiri, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk itu terjadi ya tidak akan bisa terjadi dan kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi luruskan niat, luruskan tujuan kita bahwa memang
yang kita lakukan ini semata-mata untuk ibadah, untuk menolong orang dan meminta Allah Subhanahu Wa Taala, minta ditemani selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbanyak zikir, banyak sholat kita diperbaiki, dan semua ikhtiar-ikhtiar langit kita benar-benar diperbaiki. Insya Allah seperti itu ya kesimpulannya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Si atas waktunya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua, dan kita berikan mungkin aplaus di tempat ya untuk Dr. Si. Terima kasih sekali lagi.